Kamu yang saat ini di umur 20-an mungkin bertanya-tanya, apakah kita tidak terlalu muda untuk mulai berinvestasi? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada kata terlalu muda dalam hal berinvestasi. Bahkan, semakin muda mulai berinvestasi, semakin besar keuntungannya untukmu. Malahan, 20-an merupakan umur yang paling tepat untuk mulai berinvestasi. Bahkan mungkin menjadikannya sebagai prioritas utamamu. Nah, kalau ingin segera mencapai financial goalmu, berikut merupakan panduan lengkap mulai berinvestasi di usia 20-an. Simak video ini sampai selesai ya, enjoy your journey. Tentukan dulu tujuan finansial kamu. Satu hal yang paling penting sebelum berinvestasi adalah mengetahui terlebih dahulu apa financial goalmu. Dengan kata lain, untuk apa kamu berinvestasi? Apakah kamu sekadar mengikuti tren investasi seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu agar tidak FOMO? Atau kamu sudah membuat rencana keuangan dan sedang mencari cara untuk mulai berinvestasi? Sebagai contoh, kamu bisa mencatat beberapa tujuan memulai investasi. Misalnya, saya ingin memiliki uang yang cukup untuk pensiun nanti. Saya ingin memiliki rumah dengan uang hasil kerja keras saya sendiri. Saya ingin memiliki tabungan yang cukup untuk traveling selama sebulan penuh ke negara favorit. Untuk membuat ketiga impian tersebut menjadi kenyataan, kamu tentu membutuhkan uang yang sangat banyak. Ya, kamu butuh lebih dari sekadar menabung, karena faktanya, nilai inflasi naik setiap tahunnya bahkan melebihi jumlah suku bunga yang kamu dapatkan dari tabungan di bank. Inilah mengapa kamu perlu berinvestasi. Setiap orang tentu memiliki tujuan keuangan yang berbeda, misalnya menabung untuk menikah, membeli mobil impian, punya tabungan pendidikan anak. Apapun tujuan keuanganmu, berinvestasi merupakan salah satu pilihan yang bisa kamu lakukan untuk mencapainya. Jangan lupakan dana darurat. Salah satu tips sebelum mulai berinvestasi, kamu harus memiliki satu hal ini terlebih dahulu, dana darurat. Ada banyak orang di luar sana yang keliru mengambil langkah dengan memulai berinvestasi terlebih dahulu sebelum memiliki dana darurat yang cukup. Padahal, dana darurat adalah bentuk tabungan yang jauh lebih penting dibandingkan berinvestasi. Pastikan kamu memiliki setidaknya 6 bulan pengeluaran dalam dana daruratmu. Atau, untuk yang saat ini bekerja sebagai freelancer, kamu mungkin membutuhkan dana darurat yang lebih besar hingga 1 tahun pengeluaran. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa sih pentingnya dana darurat? Nanti kan uangnya bisa didapatkan dari hasil investasi. Krisis finansial bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan di mana saja. Kamu tak bisa memprediksi kapan akan menghadapi kesulitan keuangan, dan inilah mengapa kamu butuh mempersiapkannya selagi bisa. Jika sudah memiliki dana darurat, maka kamu tetap bisa lebih tenang saat krisis finansial terjadi karena ada dana cadangan yang bisa kamu andalkan. Lunasi utang-utang kamu. Selain harus memiliki dana darurat, kamu juga perlu melunasi terlebih dahulu seluruh utang dan cicilanmu sebelum mulai berinvestasi. Kalau baru saja lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan pertamamu, kamu mungkin belum memiliki utang dan bisa melewati tahap ini. Percayalah, akan jauh lebih lega ketika kamu sudah tak lagi memiliki utang. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus menggunakan uangmu untuk tujuan yang lebih solid. Kenali ragam jenis aset, sudah memiliki dana darurat dan melunasi seluruh utangmu. Pelajaran pertama sebelum mulai membeli aset, lebih baik pahami terlebih dahulu konsep alokasi aset. Begini, ketika berinvestasi, ada banyak sekali aset yang bisa kamu pilih. Nah, kamu disarankan untuk tidak memilih satu aset investasi saja. Alokasikan uang kamu di 2 aset, jumlah yang direkomendasikan bagi pemula atau lebih. Dengan berinvestasi pada berbagai aset, kamu sudah melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko. Jika salah satu asetmu merugi, maka kamu tidak akan kehilangan seluruh uangmu.
karena masih punya aset lain yang mungkin bisa menutupi kekurangan tersebut. Perhatikan satu persatu, lalu pelajari mana yang terbaik bagimu. Masing-masing aset tentu memiliki level risk dan return yang berbeda-beda, dan mungkin populer di waktu-waktu tertentu. Misalnya, ketika ekonomi sedang meningkat tajam, biasanya para investor akan merasa jauh lebih percaya diri, sehingga akan menarik seluruh aset mereka yang berada di pasar obligasi dan memindahkannya ke pasar saham. Sebab, potensi untuk mendapatkan return-nya lebih besar. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang tidak terlalu baik, para investor biasanya merasa kurang percaya diri dalam mempercayakan uang mereka dalam pasar saham karena terlalu riski dan memilih pasar yang lebih aman, misalnya obligasi. Kalau kamu sedang mencari bentuk investasi yang cocok untukmu, maka 3 aset utama yang terbaik untukmu di usia 20-an adalah stok atau saham, ekuitas, bonds atau surat obligasi, serta kas atau cash equivalents. Poin yang bisa kita pelajari adalah dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mengambil buah dari investasimu. And that's entirely normal. Kamu bisa melihat dengan jelas bahwa terjadi beberapa kali resesi di tahun 2008, 2013, 2015, 2018, serta 2020. Namun lihat kembali titik akhir stock exchange-nya, semuanya kembali seperti semula dalam waktu beberapa bulan. Jadi tenang saja, kalaupun kamu mengalami penurunan, pasar saham akan kembali merangkak naik in the long run. Manfaatkan usia 20-an yang kamu miliki saat ini. Umur 20-an adalah waktu yang penting dan paling tepat untuk memulai perjalanan finansialmu. Ini merupakan masa-masa yang paling tepat untuk membangun fondasi investasimu. Mulailah dengan membuat rencana keuangan, kemudian persiapkanlah dana daruratmu secepat mungkin, dan lunasi seluruh utangmu. Mulailah berinvestasi, dan nikmatilah keuntungan dari compound interest. Berusahalah untuk tetap konsisten berinvestasi. Memang, diperlukan waktu yang lama bagimu untuk bisa melihat uangmu tumbuh. But making the right decisions now can save you the headache of having to correct these things later.